Oke, di sini ini anggap topologinya sudah ada ya. Saya buat seperti ini. Semisal ini adalah topologi ini misalkan topologinya. Saya langsung ambil salah satu aja. Misalkan ini kan pakai router mikrotik. 7649. Oke. Saya simpan di sini. Terus di sini kan ada server ya. Ini anggap router distribusi kalian ya. Oke, ini sini ada server. Maka untuk servernya ini boleh bareng-bareng. Untuk servernya tambahin satu node. Terus pilih Linux. Pilih Linux. Terus pilih Linux Ubuntu Server Custom. Sudah? Sudah? Oke. Di sini ada RAM dan juga CPU. Ini dibiarkan seperti ini aja. RAM-nya 4 GB dan CPU-nya adalah 2. Interface-nya dibuat satu saja. Ya, interface-nya dibuat satu. Kalau sudah tinggal di-save. Terus hubungkan yang kemarin kan sebelumnya pakai manajemen cloud ya. Itu dihapus dulu semuanya. Diganti dengan server yang ini. Ayo, silakan. Server sebelumnya dihapus dulu, diganti dengan server yang baru. Kenapa? Yang manajemen cloud-nya, yang servernya. Oh, yang sebelumnya kamu jadikan server itu dihapus. Diganti sama server Linux ini. Oh iya, untuk namanya silakan diubah. Namanya misalkan server app atau gimana gitu, bebas. Nggak ada mikrotik itu server. Server aja dong nggak apa-apa. Salah. Enggak. Oke, ini dihubungkan ke sini, ke router mikrotiknya. Betul? Sudah? Sudah guys? Ini ya. Seperti ini. Nah, terus untuk menambahkan kliennya, kamu pilih node, pilih yang Windows. Nah, kita pakai Windows 10 Pro. Image-nya pilih Windows 10. Terus ini namanya diubah menjadi Windows Strip Client. Name-nya. Di mana apanya? Windows 10 Pro, Win 10 Pro. Oke. RAM-nya ini harus 8192, 8 GB. Sorry. RAM, RAM 8192. 8192 RAM-nya. Sudah? Kalau sudah tinggal kamu save. Maka nanti ada Windows client-nya. Nah, perhatikan. Setiap dari kalian itu hanya diizinkan satu Windows. Kenapa? Karena tadi RAM-nya gede. Ini seolah-olah PC asli nih. Kalau kamu nyalain, ini jadi PC nih. Ya. Jadi, ini tolong masing-masing dari kalian cuma satu.
Jadi nanti pada saat uji cobanya adalah tinggal kamu hubungkan ke divisi yang memang ingin kamu uji coba. Contoh misalkan di situ ada switch manageable, ada switchnya divisi apa, divisi A misalkan, di situ boleh akses, maka kamu colokin situ. Terus cek IP-nya dapat atau enggak. Setelah itu kamu coba akses servernya. Oke, nanti akan saya kasih tahu cara akses servernya. Oke, sekarang boleh dinyalakan servernya. Dan juga dinyalakan Windows-nya. Karena agak lama nyalainnya. Jadi server dan videonya ke bawah lagi saya. Oke. Dulu. Oke, kalian bisa melihat ini. Biar semuanya paham konsep nanti pada saat pelaksanaannya. Jadi di sini kan ada router. Sorry. Di sini ada router. Ada juga. Oke, saya pakai aja deh. Saya minjem topologinya. Yang Juan deh. Oke, gini. Ini terlihat semua ya. Gini. Wan belum tambahin server ya, Wan? Belum tambahin server. Jadi gini. Ini apa? Oh, ini servernya. Ini server ini ya. Ya, ini server. Nanti IP-nya itu sesuaikan dengan topologi yang diminta. Saya ulangi lagi. Untuk IP server di sini, setelah ini silahkan sesuaikan dengan soal. Karena ini sudah masuk ke dalam lokal PNetwork masing-masing.
Oke, sampai sini baru dipahami. Oke. Selanjutnya, ini juga menurut teman-teman saya IP-nya sesuai nih di sini kan. Dari mikrotik sini kan, IP-nya harus sesuai. Di sini berapa, di sini berapa. Lalu setelah itu, nanti si PC Windows yang tadi kamu buat, ya kan? PC Windows yang kamu buat, kalau seluruhnya ini sudah selesai, kamu selesaikan konfigurasi routingnya, maka ini semua bisa terhubung PC PC Windows tadi. Jadi tinggal kamu uji coba aja. Pertama coba ke sini, oh udah bisa diakses. Cabut lagi kabelnya, pindah ke sini, oh udah bisa akses. Cabut lagi kabelnya, pindah ke sini dan seterusnya. Pastikan bisa diakses semua. Barulah karena konfigurasi access list atau firewall filternya. Saya kasih clue. Kamu bisa melakukan firewall filter atau kamu bisa melakukan access list. Kalau kamu pakai access list, maka lakukan di router mikrotik, router Cisco. Tapi pertanyaannya, di router Cisco yang mana? Dari tiga ini, kira-kira itu pakai router Cisco yang mana? Sebenarnya tiga-tiganya bisa. Nggak masalah kamu mau di port, kamu mau di sini atau di sini, itu bebas. Asalkan harus paham mana out-nya, mana yang in. Tapi kalau misalnya mau pakai firewall filter, berarti otomatis ada di mikrotik sini. Di sini tugas kalian adalah mengamankan server. Apa tugasnya? Mengamankan server. Kalau misalkan mengamankan server, server ini ada di mana? Ada di sini. Maka otomatis yang bertugas untuk mengamankan siapa? Maka router yang di sini. Entah mau di sini atau di sini. Karena kalau misalkan kamu lakukan blokir di sini, itu bukan proses pengamanan, tapi proses untuk membatasi klien untuk akses ke server. Sedangkan permintaan di sini adalah divisi yang ada di sini yang boleh masuk ke sini, betul nggak? Nah sekarang sudut pandangnya yang mengamankan ABC atau DE? ABC. Maka loadsnya harus ada di ABC. Nah sekarang balik lagi, masih ingat nggak bagaimana langkah firewall filternya? Kalau dari sisi dalam nggak banget pakai firewall filter. Tinggal pilih aja. Ada in interface, ada out interface. Ada DSP address, ada DSP address, sama ada DSP address. Ada SRC address. Untuk IP-nya, untuk IP-nya itu bisa didapatkan di address list. IP address asalnya itu bisa kamu tambahkan di address list. Nah, coba dipikirkan secara logika. Bagaimana caranya untuk melakukan filter firewall filter di mikrotik yang diminta adalah membatasi beberapa divisi yang akan masuk, dia nggak boleh masuk ke dalam server. Coba sebutkan divisi apa saja yang nggak boleh masuk. Ada tiga berarti. Ada tiga divisi. Berarti otomatis ada tiga network dong. Ya kan? Ada tiga network. Nah, tiga network ini kamu daftarkan kalau pakai metode ya. Kamu daftarkan di firewall IP, firewall paling ujung itu ada address list. Bukan dulu sekarang berpikir. Tadi saya udah ingat kan? Yang baru datang coba tolong dikasih tahu bagaimana cara mereka. Mikrotik distribusi. Ini saya sambil jalan nih, semoga suaranya kedengeran.
Udah? Di dulu. Udah ada ini. Udah ada. Oke, biar bisa akses mikrotiknya, saran saya, kan tadi kamu udah diganti pakai server kan? Betul nggak? Nah, sebelumnya kan ada interface yang hubungin ke server lama. Jadi server baru ke interface baru aja. Atau interface yang masih kosong. Biar si interface yang baru itu bisa akses ke interface manajemen cloud. Jadi nggak usah ganti interface lagi nantinya. Jadi sebelumnya misalkan Pak, sebelumnya saya kan karena server punya pakai manajemen cloud, saya pakai interface 3. Nah, kan nanti kalau server baru pakai interface 4. Jadi interface 3-nya itu tetap untuk manajemen cloud. Yang lebih sibuk. Apakah sudah? Dibuka dulu ya. Ya, teman-teman ya bisa nanti ini jadi yang server kan sebelumnya itu ada lagi. Makanya pakai aku. Oke, saya ulangi ya. Router mikrotiknya interface yang sebelumnya terhubung ke server itu dibiarkan dulu atau diganti ke manajemen cloud. Misal, Pak, sebelumnya saya interface biasa manajemen cloud itu kan karena menggunakan server sebelumnya itu menggunakan interface 3. Nah, server yang baru yang Linux tadi itu dibuat di enter 4. Jadi enter 3-nya itu tetap bisa diakses pakai manajemen cloud.
Kamu gimana? Oke, itu jadi nama. Sudah? Oke, sekarang ini dulu. Coba. Sekarang coba dari situ ke dari rute sekarang di dasar kita ping ke divisi yang memang mau diblokir. Ping ke divisi yang memang mau diblokir. Ke divisi yang mau diblokir apa ya? Salah satu itu aja. Yang mau diblokir di sini mana? Ini dulu. Closing, bisa. IP di komputernya, IP sync trafficnya. Sorry, IP sync client yang mau diblokir. Coba di dulu. Bisa coba. Ini bisa semua. Ini Pak. Nah sekarang di firewall mikrotiknya ID firewall, terus ada address list paling ujung. Firewall address list. Nah kamu tambah satu. Tambah satu. Misalkan itu apa definisinya? Ini aja nih, nggak usah dimengerti, langsung blokir. Blokir. Adresnya masukin network setiap divisinya. Masukin satu dulu. Pakai slash kalau ada network. Network berapa? Pakai slash berarti. Apply. Terus copy. Nah, yang kedua.
Untuk nama grup itu tuh dia tuh grup ya. Namanya grup itu semua. Mesti diganti ya. Ganti ID-nya aja kalau bisa. Siapa yang di paket ini dari mana? Di luar. Dari itu
Oke, biarkan ruang nanti aja. Kita sekarang, saya udah ke wartawan, jadi mungkin tinggal kalian mencoba ngulik-ngulik. Itu tolong screenshotin satu-satu langkahnya, biar bisa dibagi ke teman-temannya. Oke, kita balik ke server, karena harus ada konfigurasi server nih. Oke, ini servernya pakai Ubuntu dan kliennya ini pakai Windows. Ada yang Windows sudah bisa kebuka kayak gini? Oke, ini udah lengkap semua ya. Ini aplikasi putih ada aplikasi Winbox, ada Chrome ya, pokoknya udah kayak PC deh ini. Nah, jadi nanti ini digunakan untuk uji coba. Oke. Oke. Nah, sekarang fokus ke sini, ke server. Semuanya ikuti yang server. Karena harus ubah IP. Oke, ini server harus kita uji coba dulu. Harus kita ubah IP-nya. Nanti IP-nya sama semua. Ini username-nya SMK Pesat. Username-nya SMK Pesat. Nggak usah. SMK Pesat. Terus enter. Passwordnya bentar. Loginnya SMK Pesat. Passwordnya ini jangan kaget karena nanti nggak akan muncul. Entah muncul bintang-bintang, entah muncul apapun, ini benar-benar kosong. Ya, passwordnya XITKJ. Kecil semua. Jangan ada spasi. Enter. Nih kayak gini. Sudah ada SMK Pesat @server XITKJ. Nah, sekarang lakukan ketik sudo spasi su. Sudo terus spasi min. Oke. Nanti kalian belajar servernya semester depan ya. Sudo min, terus enter. Masukin passwordnya kayak tadi, XITKJ. XITKJ. Nah, sekarang kita sudah bisa konfigurasi di sini. Nah, untuk konfigurasi IP, jadi di sini kalian hanya konfigurasi IP. Oke, hanya konfigurasi IP. Maka konfigurasinya IP-nya segini. Caranya nano spasi /etc terus /netplan sudah /ketik 0 terus /0 gini ya, /0 terus tab, nanti akan otomatis. Sebenarnya juga bisa gini nih, kalau pengen otomatis juga bisa nano /e tab /n et terus p nah tab terus enter. Nah, ini untuk konfigurasi IP-nya. Ini CLI. Nah, untuk IP-nya dibuat kayak gini. Nggak bisa.
Nih, ntar saya ketik dulu IP biar nanti 202. Ini pokoknya jangan sampai ada yang kehapus spasinya ya. Kalau kehapus spasinya nanti bermasalah. 202. Sorry. 192. Itu kamu dipakai panah. Nggak bisa diklik. Nggak bisa diklik pakai panah. Diarahin. Terus 168. 100 titik berapa servernya di itu? Itu diganti. Saya juga udah ada IP-nya. 192, 108, 100 titik. Berapa sih IP servernya? 10. Berarti kalau gitu di Mikrotiki jangan 10. /24 ya, maksudnya di Mikrotiki jangan 10. /24 kan? Di Mikrotiki juga jangan 12. Di Mikrotiki 192, 168, 100.1. Nah, dibuat kayak gitu tuh. Jangan. Pokoknya jangan yang kehapus. Nggak akan bisa diganti lagi. Kalau salah spasi, salah huruf, salah simbol di sini, nggak akan bisa. Tinggal diajarin aja sesuaikan. Dia bisa mas. Belum aktif kali ke Pamedi atau ke Jambu 2 kalau bayar. Oke, ini udah. Kenapa? Ini screenshot, boleh screenshot. Ayo, habis ini kita save. Cara save-nya nanti ada caranya. Oke, cara save-nya Ctrl X. Ctrl X. Terus Y. Enter. Ctrl X, Y, enter. Ctrl X, terus Y, terus enter. Itu cara save-nya. Nah, sekarang ketik ini. Netplan apply. Netplan apply. Bentar, saya zoom dulu. Nih, Netplan apply. Netplan spasi apply, terus enter aja langsung. Nah, nggak apa-apa itu diabaikan. Enter.
Gawaring tapi ada tulisan invalid. Ya, itu salah itu. Error itu. Oke, Pak. Sekarang ubah routing distribusinya menjadi 192.168.100.1 11.24. Biar yang 20 besar kami 100.1 di routing distribusi ether 4 atau ether yang mengarah ke server. Ya. 100.1. Boleh. Kalau udah bisa dibuka di Windows, pakai di Windows aja. Oke. Ini saya sambil masih record ya. Nah, ini anggap sekarang Windows-nya coba colokin ke salah satu divisi. Windows-nya colokin ke salah satu divisi, dapat IP nggak? Sebelah kiri dulu, yang di kanan dulu. Di map-nya abc dulu.
Nah, coba buka CMD di memorinya. Ya, memang apa? Iya, bebas. Mau ke divisi mana aja bebas. Ini emang agak lama ya guys. Buka CMD. CMD. Ini kayaknya prosesornya terlalu rendah deh. Bentar. Enggak sih RAM-nya. Oh iya, ya untuk servernya agak bersabar aja, agak bersabar. Terus IP config. Dapat gak IP-nya? IP config. Agak bersabar, jangan berkali-kali. Kalau udah buka, guys, kalau udah buka CMD mah cepet. Saya cepet. Operanya udah biarin aja, buka aja CMD langsung. Hah? Ke divisi mana aja bebas. Saya juga agak tidak sabar nih melihat ini. Oke, gini aja, sambil dengarkan saja. Sini. Seharusnya kalau sudah bisa buka, jadi kamu setting IP-nya saja masing-masing. Kalau saya karena saya tidak ada mikrotiknya, jadi saya atur secara manual. Nah ini nanti harusnya ini dapat IP dari masing-masing divisinya masing-masing. Otomatis. Jadi ketika kamu cabut, terus kamu colokin ke divisi lain, maka dia akan otomatis menggunakan IP divisi tersebut. Oke, paham sampai sini? Coba perhatikan dulu. Perhatiin dulu. Jadi pada saat kamu pindah divisi, misalnya cabut dari divisi A ke divisi B, maka nanti komputer tersebut akan mengikuti divisi B IP-nya. Kenapa? Karena di sini saya secara defaultnya untuk Windows-nya sudah saya atur menjadi DHCP semuanya. Oke,
Sudah saya atur menjadi DHCP. Yang perlu kalian lakukan adalah nanti mengecek apakah server sudah bisa diakses atau tidak. Tambahan tadi, karena server ada IP baru, ya kan? Ada 192.168.10.0 networknya, 100.0. Maka di semua routing tambahkan IP tersebut. Di routing OSPF-nya berarti. Biar apa? Biar nanti bisa baca. Setelah itu, karena kalian masih pakai manajemen cloud, khawatir nanti BGP-nya atau OSPF-nya nyampur sama yang lain, maka pada saat semua konfigurasi sudah selesai, tolong dicabut dulu kabel manajemen cloud-nya. Tapi nanti kalau udah selesai konfigurasinya. Biar apa? Biar jaringan kalian itu semua terisolir di topologi masing-masing. Oke? Nah, kalau sudah diubah IP-nya, contoh, misalkan IP saya di sini saya masih peer-to-peer ya, jadi nggak ada router. Jadi IP saya jangan diikuti oleh kalian. Ini cuma contoh aja. Kalau nanti kalian IP-nya pakai IP DHCP. Ini saya mau nunjukin apa yang terjadi kalau servernya sudah bisa diakses. Ya. Saya IP-nya buat dulu sebentar, 192.168.100.4 misalnya. 192.168.100.1. Ingat, ini hanya untuk saya IP ini. Karena saya uji coba aja. Kalau nanti kalian IP-nya pakai IP DHCP. Ini oke. Nah, memang kudu rada bersabar. Nah, sekarang kita buka. Kalau Google Chrome terlalu berat, pakai Microsoft Edge aja. Dibuka browsernya. Lalu di sini akses IP servernya 192.168.100.10. Enter. Sebentar. Oke, sebentar. Ini saya belum bisa nge-ping ke servernya. Kenapa? Oke guys, saya lupa. Di sini NS-nya diganti jadi NS3, bukan NS33. Sebentar. Aku nggak masuk ya. Sebentar. Nih, kalau sudah bisa diakses, servernya nanti akan tampilnya seperti ini. Nih. Jadi kalau misalkan nanti kamu akses pakai browser IP servernya, harusnya tampilannya muncul seperti ini. Otomatis kalau misalkan dia diblokir, dia tidak akan muncul seperti ini. Ya, ini tampilannya. Sama tadi. Sekarang pindah lagi ke servernya, server Ubuntu-nya. Ada hal yang perlu diubah. Masuk lagi ke yang ini. Nah, ini. Masuk ke sini, nano etc.
Terus di sini kan ada tulisan ENS 33 ya. Di bawah Ethernet ada tulisan ENS 33. Diubah menjadi ENS 3 saja. ENS 3 jadinya. Di save, terus netplan apply lagi. Betul. Oke. Oke, baik. Karena sudah jam 2, khawatir kalian kan besok ujian lagi. Jadi silakan setelah ini ada beberapa PR yang perlu kalian pahami. Pertama, ini video saya penjelasan saya record di sini. Jadi PR kalian di rumah sampai besok, berarti besok kita report lagi ya. Besok saya sih pengennya nggak usah sampai lama-lama. Besok cukup report pertama saya bisa jelasin atau enggak. Ya, tampilannya harus seperti yang tadi ini. Ada tulisan Ubuntu. Nih ya, tampilannya harus kayak gini. Kalau sudah kayak gini, maka berhasil diakses. Dari mana aksesnya? Dari klien-kliennya. Dicobanya di mana Pak? Tadi dicobanya kalau ke switch unmanageable-nya. Sampai situ mau dipahami? Untuk blokirnya, tadi si Akala sudah screenshot ya. Nah, itu sementara seperti itu dulu. Nanti kalau misalnya itu nggak bisa, nanti kita coba lagi besok. Oke, udah dipahami semua? Ada yang nanya dulu? PPT hari ini silakan kumpulkan ya. Nanti saya kasih link untuk kumpulkan PPT maksimal sampai jam 8 malam. Di sebelum saya melihat PPT yang udah jadi. Belum ngomong. Belum ngomong. Kalau kau belum bisa ulang. Oke, ada yang lagi? Cukup? Cukup. Oke, kalau cukup. Tadi PR ya, ingat ya. Oke, setelah ini saya upload videonya. Terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang di jalan? Karena kalau kemudian ya. Enggak, nanti besok alasan kita satu saya nggak bisa ikutan. Ya gue ya. Ya langsung close aja.